Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdi. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan ke-8 kelompok kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Pancasila merupakan ideologi negara yang harus tertanam di dalam jiwa kita. Mari dengan semangat kita ucapkan Pancasila agar selalu tertanam di dalam jiwa kita. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Nasionalisme dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka, inklusif, membebaskan, dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral dalam berkehidupan, nilai-nilai ketuhanan akan memperkuat etos kerja. Nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan
kesederajatan antar bangsa, dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan. Dalam gempuran globalisasi, pemerintah yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya. Terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan sila kedua, Pancasila, menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu-membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan suatu bangsa, mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur-unsurnya. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat sipil dan politik dengan terus-menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, kemajumukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Keluar. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga demokrasi di Indonesia tidak perlu. Sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan atau kedaulatan rakyat, 2. Permusyawaratan atau kekeluargaan, dan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara, ciri pemusyawaratan bermakna bahwa negara
menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keagamaan bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, memahami, dan merasakan apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Penghayatan terhadap nilai-nilai pemusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Adanya mentalitas yang mengutamakan kepentingan umum ini memudahkan dalam menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama. Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara, kesejahteraan sosial yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperatif etis dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Dan dalam realisasinya, usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial harus bersendirikan kepada nilai-nilai kekeluargaan Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi yang luas. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. 1. Perwujudan realisasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. 2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. 3. Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. 4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak berbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat. Perwujudan negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari setiap warga. Dalam visi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepantasnya mau mendapatkan untung dengan membiarkan rakyat buntung. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang fungsi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Tetapi, pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Untuk itu, aparatur sipil negara harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu 1. Aparatur sipil negara harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. 2. Aparatur sipil negara harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. 3. Aparatur sipil negara harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima atau excellent service dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan. Suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM. Keberadaan standar layanan minimum atau SPM ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai pelayanan prima. SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dengan kata lain, SPM adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini adalah aparatur sipil negara, kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Selain profesional dan melayani, aparatur sipil negara juga dituntut harus memiliki integritas tinggi. Yang hal ini merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ada 12 kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara yang menjadi acuan etika birokrasi pemerintahan.
Etika ini dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Etika birokrasi penting sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Aparatur sipil negara sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorangan, dan golongan. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi seorang PNS, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI adalah suatu yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Peran PNS atau aparatur sipil negara dalam menciptakan kondisi damai. 1. PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dapat melaksanakan tugasnya, tidak boleh berlaku diskriminatif, dan harus objektif, jujur, dan transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Yang kedua, sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh PNS dalam event politik 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilkada. Dalam pemilu, seorang PNS yang aktif dalam partai politik atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik DPR, DPRD, atau DPD, ataupun mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mengundurkan diri atau berhenti sementara dari statusnya sebagai PNS. Yang ketiga, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai. Penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. Yang keempat, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dia tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai lokal
yang berkembang di masyarakat. Aktualisasi nasionalisme bagi aparatur sipil negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Contohnya adalah 1. Jujur dan mempunyai integritas. 2. Hormat pada hak orang lain. 3. Hormat pada aturan dan hukum masyarakat. 4. Punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. 5. Tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya. 6. Sabar. 7. Jiwa besar. Dan 8. Berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, contohnya adalah 1. Toleran. 2. Tidak zalim. 3. Sopan santun. 4. Saling tolong-menolong. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. 1. Rukun dan damai. 2. Menjaga keutuhan bangsa. 3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. 1. Mau mendengar pendapat orang lain. 2. Siap menang tetapi juga siap kalah. 3. Sportif. 4. Selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku. 5. Bertanggung jawab. 6. Tolong-menolong. Dan 7. Tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. 1. Tidak serakah. 2. Tepat waktu. 3. Mau bekerja keras. 4. Saling membantu. Dan 5. Suka menabung dan investasi. Baiklah, cukup sekian sedikit tentang nasionalisme yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.